Indonesia merupakan sebuah negara dengan segala keberagaman dan kebudayaan di dalamnya. Bhinneka Tunggal Ika menjadi simbol yang tak sekedar kata. Apakah kita akan segera terpecah karena perbedaan itu? Padahal hak dan kewajiban dalam berpendapat dan memilih sama-sama kita dapatkan. Lalu, bagaimana setelahnya? Halo semuanya. Jadi, pada video tersebut menjelaskan mengenai Indonesia yang beragam. Tapi, di sini juga kita nggak akan membahas tentang keberagaman budaya, etnik, suku, dan lain-lainnya. Namun, saya akan membahas yang lagi panas nih yang di Indonesia, yaitu pemilu tahun 2024. Nah, dengan banyaknya jumlah masyarakat yang ada di Indonesia, pastinya akan menyebabkan banyak sekali pendapat dari setiap individu. Namun, hal tersebut sangat tidak wajar jika justru akan memecah suatu bangsa kita sendiri. Nah, padahal seperti yang kita ketahui juga bahwasanya setiap individu di Indonesia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dalam berpendapat dan memilih. Tapi sebelum itu, mari kita belajar lebih lanjut mengenai pemilih itu sendiri. Simak penjelasan berikutnya ya. Bye-bye. Nah, apa sih pemilu? Jadi, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau biasa kita sebut dengan luber-jurdil. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bisa dikatakan pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Agar tidak terpecah seperti tadi, maka rakyat Indonesia itu memiliki hak dalam pemilu itu sendiri. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 udah ngatur nih dan menjamin hak rakyat untuk memilih dan dipilih, serta untuk berpartisipasi dalam pemilu. Jadi, seluruh warga negara Indonesia memiliki peran penting dalam pemilu dengan menjamin hak asasi warga negara demi kesuksesan demokrasi di negara tercinta ini. Hak warga negara dalam pemilu secara umum adalah hak memilih dan dipilih. Pada tingkat undang-undang, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur hak pilih dalam pasal 43 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah mengetahui tentang pemilu dan hak warga negara, bagaimana sih cara menjadi pemilih yang baik? Jadi yang pertama itu harus terdaftar sebagai pemilih. Caranya gimana? Kalian bisa cek di Google, cek DPT. Nah, lalu masukkan NIK kalian dan lihat apakah kalian sudah terdaftar menjadi seorang pemilih. Lalu yang kedua, pahami latar belakang caleg dan capres. Nah, ini nih yang paling penting. Kalian nggak bisa cuma karena lihat FYP di TikTok ataupun hanya lihat di Instagram. Kalian tuh harus riset apa kekurangan dan kelebihan dari masing-masing caleg, masing-masing capres, dan kalian itu nomor 3 harus pahami visi dan misi para calon dan hindari hoaks pemilu. Ini nih yang banyak dan menimbulkan banyak sekali perdebatan dan mungkin saja bisa sampai ke perpecahan sebuah negara. Nah, Padahal kita sebagai rakyat Indonesia sendiri itu punya hak masing-masing kan. Jadi kita harus riset sendiri, kita harus searching sendiri mengenai visi misi dan kelebihan kekurangan dari masing-masing capres dan cawapres. Nah, tidak hanya berpatok dengan apa yang dikatakan orang. Jadi tidak hanya ikut-ikutan atau FOMO tentang entah itu yang pemilih nomor 1, 2, ataupun 3, semuanya memiliki hak yang sama dalam memilih. Nah, yang terakhir itu jangan golput. Walaupun kalian bingung siapa capres dan cawapres yang kalian bakal nantinya pilih, tapi suara kalian itu akan sangat menentukan Indonesia 5 tahun ke depannya. Jadi, jangan golput, oke? Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud.